Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwana fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kita sampai pada hadis yang ke 393. Hadis yang ke 393. Ya, ini berkata Al-Hafidh rahimana wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, afdalu salati ba'dal faridah salatul lail. Seutama-utama salat setelah salat wajib, setelah salat fardu, adalah salatul lail, salat malam. Ya, di salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat lail, yakni salat malam. Kata Al-Hafidh, akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa sholat sunnah yang paling utama adalah sholat malam. Sholat sunnah yang paling utama adalah sholat malam. Nah, hal ini karena di waktu tersebut, waktu yang tenang untuk seseorang bermunajat kepada Allah, seorang berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, di waktu tersebut adalah waktu yang utama, di mana sebabnya adalah karena pada saat itu kondisi sangat tenang.
Nah, yang kedua, yakni hal itu sholat sunnah yang paling utama adalah sholat malam. Ya, disebabkan karena pada saat tersebut, saat yang seseorang lebih dekat dengan tempat tidurnya, jadi dia lebih ingin tidur dan yang semisalnya, sehingga kalau dia bangun, dia tinggalkan tidurnya, lalu dia melakukan ibadah pada saat tersebut, maka tentu pahalanya lebih besar, ya, karena dia melawan dirinya, di mana dirinya lagi pengen tidur, pengen istirahat, ya, malas bangun, tapi justru dia lawan, dia bangun dan dia melakukan ibadah, yaitu dia sholat. Naam. Sebab-sebab inilah yang kemudian menjadikan sholat yang paling utama di antara sholat-sholat sunnah itu adalah sholat malam. Adalah sholat malam. Yang berikutnya, karena memang di waktu itu adalah waktu di mana seseorang sangat dekat dengan Rabb-nya. Sangat dekat dengan Rabb-nya, dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahullah, Al-Imam Al-Hakim dan Al-Imam An-Nasai rahimana wa rahimahumullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu minar rabbi fi jawfil lail, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah fakun. Sedekat-dekatnya waktu seorang hamba dengan Rabb-nya, sedekat-dekatnya waktu seorang hamba dengan Rabb-nya adalah pada fi jawfil lail, yakni pada tengah malam. Tengah malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ah, karena itu jika engkau mampu, ya, jika engkau mampu termasuk di antara orang-orang yang mengingat Allah pada waktu tersebut, fakun, maka lakukan. Maka lakukan. Ya, ini karena waktu tersebut adalah waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya. Maka ketika dia berdoa kepada Allah atau dia bermunajat kepada Allah, maka ini waktu yang sangat baik. Jika Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sanggup, atau jika sekiranya engkau sanggup untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada saat tersebut, pada saat seorang hamba, pada saat waktu seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya, maka lakukan. Maka lakukan. Nah, dan di antaranya di antara sebab salat lail adalah salat yang utama di antara salat-salat sunnah adalah karena saat tersebut adalah saat di mana doa seorang hamba dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana datang dalam riwayat Muslim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna minal laili sa'atan la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya pada malam hari ada suatu waktu yang apabila seorang hamba muslim meminta kebaikan kepada Allah, bertepatan dengan waktu tersebut, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan apa yang dia minta itu. Allah kabulkan. Apabila dia meminta kepada Allah tepat pada waktu tersebut, yakni waktu di malam hari itu. Ya, Rasulullah mengatakan inna minal laili sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha khairan illa a'tahu iyyahu. Sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang mana tidaklah seorang muslim, seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doanya. Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doanya. Naam. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Ayyub Al-Ansari yang Allah telah meridhoinya. Abu Ayyub Al-Ansari adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim, man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Salat witir itu adalah hak atas setiap muslim. Salat witir adalah hak atas setiap muslim. Naam. Man ahabba yutira bi khamsin falyaf'al. Maka barang siapa yang suka berwitir dengan 5 rakaat, maka hendaklah dia lakukan. Ya, barang siapa yang suka berwitir atau senang berwitir 5 rakaat, maka hendaklah dia lakukan. Wa man ahabba yutira bi thalathin falyaf'al. Dan barang siapa yang suka berwitir dengan 3 rakaat, maka hendak dia lakukan. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang suka berwitir dengan 1 rakaat, falyaf'al, maka hendak dia lakukan. Rawahul arba'ah
illa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i waqfahu. Kata Al-Hafidz, hadis ini dikeluarkan oleh yang empat kecuali At-Tirmidzi, berarti Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Naam. Wa sahhahahu Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i waqfah. Dan Al-Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini, sementara Al-Imam An-Nasa'i menganggap hadis ini mauquf, menganggap hadis ini mauquf, yakni perkataan sahabat, perkataan Abu Ayyub Al-Ansari. Naam. Maka hadis ini disebutkan ya oleh Al-Allamah Al-Albani bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Meskipun Syekh Muhammad Hizam beliau mengatakan yang rajih, yang kuat bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf, yang merupakan ucapannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Meskipun Al-Allamah Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Abu Daud beliau menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Itu pula dalam Sunan Ibnu Majah dan beliau menjelaskan kesahihan hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dengan demikian ya kita ya meskipun hadis ini adalah hadis yang kalau seandainya ya sebagaimana kita katakan bahwa hadis ini adalah hadis yang mauquf, hadis mauquf yakni sahih tetapi mauquf, maka Al-Imam As-San'ani rahimahullah mempunyai keterangan yang beliau sebutkan di dalam Subulus Salam. Kata beliau, hadis ini setara dengan hukum hadis marfu. Hadis ini setara dengan hukum hadis marfu. Ya, karena tidak ada peluang untuk berijtihad di sini. Tidak ada peluang untuk berijtihad. Ya, karena ini penetapan hukum, apalagi berkaitan dengan hukum-hukum sholat, ya maka Abu Ayyub Al-Ansari tidak mungkin berijtihad sendiri di sini.
maka statusnya marfu, kata Imam Hasan Ali. Nah, karena ini penentuan ibadah, tidak mungkin para sahabat itu berijtihad. Maka ini pasti dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ya dalam periwayatan ya mungkin tidak disebutkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya meski demikian, kita juga mendapati di dalam perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam nas-nas yang sahih bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwitir dengan jumlah rakaat yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, dalam sebagian riwayat yang sahih disebutkan Nabi pernah berwitir dengan 5 rakaat. Juga ada disebutkan dalam riwayat yang sahih Nabi berwitir dengan 3 rakaat. Dan juga ada dalam riwayat yang sahih bahwa Nabi berwitir dengan 1 rakaat. Ala kulli hal sahih, datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwitir dengan jumlah rakaat yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu apakah 5 rakaat, apakah 3 rakaat, ataukah 1 rakaat. Ya, boleh saja, silahkan. Barang siapa yang mau berwitir dengan 5 rakaat, silahkan, ada nasnya yang sahih. Barang siapa yang mau berwitir dengan 3 rakaat, silahkan, nasnya sahih. Begitu pula barang siapa yang mau berwitir dengan 1 rakaat, maka silahkan, nasnya juga sahih. Nah, dan juga ada keterangan yang mengatakan bahwasanya al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah hak bagi setiap muslim. Yang maksudnya di sini adalah sesuatu yang penekanannya, yakni sesuatu yang sangat ditekankan, meskipun para ulama mengatakan makna hakun itu maknanya adalah suatu kewajiban yang tidak diragukan. Meskipun demikian ada makna lain, yaitu sesuatu yang sangat ditekankan. Maka makna yang paling tepat pada hadis ini adalah sesuatu yang ditekankan. Salat witir itu adalah suatu salat yang sangat ditekankan dalam syariat. Nah, karena memang telah dimaklumi secara bersama bahwa salat witir itu bukanlah wajib. Ya, meskipun sebagian para fuqaha, ada di antara sebagian ulama yang mengatakan wajib. Namun ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Naam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Dan hadis ini masih menerangkan kepada kita tentang keutamaan salat witir. Dan para ulama mengatakan, para fuqaha mengatakan kepada kita bahwasanya salat witir adalah merupakan ciri orang-orang saleh, yaitu mereka selalu menjaga salat witir, apakah di awal malam ataukah di akhir malam. Ala kulli hal, mereka selalu menjaga untuk melakukan salat witir. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib
yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, laisal witru bihatmin kahai'atil maktubah. Salat witir itu bukanlah kewajiban seperti halnya salat fardu. Salat witir itu bukanlah kewajiban seperti halnya salat fardu. Walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi salat witir adalah sunnah. Salat witir adalah sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kata Al-Hafidz rawahu Tirmidzi wa hassanahu. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wan Nasa'i wal Hakim wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Al-Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i wal Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Nah, hadis ini adalah hadis ini dikatakan oleh hadis Ali bin Abi Thalib ini dikatakan oleh Al-Allamah Al-Albani bahwa hadis yang sahih. Hadis yang sahih disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Sunan Tirmidzi, dan dinyatakan hasan oleh Syekh Muhammad Hizam hafidhana wa hafidhahullah di dalam Fathul Allam. Ala kulli hal, hadis ini adalah hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Dapat dijadikan sebagai hujjah. Nah, dinyatakan juga hasan oleh Syekh Al-Basam di dalam Tawtihul Ahkam. Ya, meskipun derajat paling rendah bagi hadis ini adalah hasan, ya, maka dia tetap dapat dijadikan sebagai hujjah. Karena hadis hasan adalah hadis yang di bawah derajatnya daripada hadis sahih dan di atas daripada hadis dhaif. Sehingga dia menurut kesepakatan para ulama, hadis hasan adalah hadis yang dapat berhujjah dengannya. Ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam beragama. Nah, maka di sini dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting, ya, beberapa pelajaran penting. Yang pertama, salat witir adalah salat yang rakaatnya terpisah dari salat sebelumnya. Dari salat sebelumnya. Salat witir itu ya sebutan untuk rakaat yang terpisah dari rakaat sebelumnya.
Kalau misalnya sebelumnya seorang dilakukan sholat itu misalnya 8 rakaat, maka yang terpisah 3 rakaat itu ini sholat witir, disebut sholat witir. Dia terpisah dari rakaat sebelumnya. Jadi bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 7 rakaat, juga bisa 9 rakaat. Naam, sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih. Naam. Demikian pula salat witir adalah salat yang salat witir hukumnya adalah sunnah. Salat witir hukumnya adalah sunnah. Naam. Salat witir hukumnya sunnah. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Dan ini pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Dipegang oleh jumhur ulama. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dan sebahagian dari madhab Hambali, yakni murid-muridnya Imam Ahmad, sebahagian dari madhab Hambali itu mereka mengatakan bahwasanya sholat witir adalah wajib. Sholat witir adalah wajib. Nah, meski demikian pendapat yang kita yakini adalah bahwa sholat witir itu bukanlah wajib. Sholat witir bukanlah wajib, tetapi dia sunnah yang sangat ditekankan, sangat diperhatikan dan dijaga. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan thumma intadharuhu minal qabilah falam yakhruj. Kata Al-Hafidz dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan, beliau melakukan salat malam pada bulan Ramadan. Salat malam pada bulan Ramadan. Naam. Thumma intadharuhu minal qabilah falam yakhruj. Kemudian para sahabat menunggu beliau pada malam berikutnya. Pada malam berikutnya. Falam yakhruj. Namun beliau tidak keluar. Beliau tidak
keluar. Waqal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni khasyitu an yuktaba alaikumul witru. Sesungguhnya aku khawatir salat witir diwajibkan atas kalian. Aku khawatir salat witir diwajibkan atas kalian. Naam. Kata Al-Hafidh, rawahu Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimana wa rahimahullah. Nah, ikhwan, hadis Jabir ini adalah hadis yang dhaif secara sanad. Hadis Jabir ini adalah hadis yang dhaif secara sanad. Didhaifkan oleh Syekh Muhammad Hizam di dalam Fathul Allam, dan juga disebutkan, ya, diisyaratkan tentang kedhaifan sanadnya oleh Syekh Al-Basam di dalam Tawdihul Ahkam. Naam. Meski demikian, matan yang ada di dalam hadis Jabir ini ada asalnya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada asalnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Di mana dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla ats-tsaniyah fa kathura an-nas. Ya, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid. Salat di masjid. Maka para sahabat pun salat bersama beliau. Tsumma shalla ats-tsaniyah fa kathura an-nas. Kemudian pada malam yang kedua beliau pun salat dan jamaah semakin membludak, semakin banyak. Semakin banyak. Tsumma ijtama'u min al-lailati ats-tsalitsah aw ar-rabi'ah. Kemudian jamaah berkumpul semakin banyak lagi pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, menunggu Rasulullah untuk salat bersama beliau. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka. Falamma asbaha qala, maka tatkala pagi hari, ya, beliau bersabda, qad ra'aitu alladhi sana'tum wa lam yamna'ni binal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat apa yang kalian perbuat. Yani Rasulullah lihat para sahabat berkumpul dengan jumlah yang semakin banyak.
pada malam yang ketiga atau yang keempat itu. Walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menghalangiku keluar kepada kalian kecuali karena aku khawatir hal itu akan diwajibkan atas kalian. Yani salat ini akan diwajibkan atas kalian. Nah, kata Aisyah, wa dzalika fi Ramadan, dan hal ini terjadi dalam bulan Ramadan. Hal ini terjadi dalam bulan Ramadan. Maka ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, di sini kita katakan tadi secara sanad hadis Jabir radhiyallahu taala anhu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Adapun matannya, makna yang ada dalam hadis ini ada asalnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maka di sini ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, disyariatkannya salat malam pada bulan Ramadan secara berjamaah. Disyariatkannya salat malam pada bulan Ramadan secara berjamaah. Nah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya itu bukan karena larangan salat berjamaah dalam bulan Ramadan, salat malam ini, tetapi karena kekhawatiran beliau jangan sampai salat itu dijadikan sebagai salat wajib. Nah, maka ketika kekhawatiran beliau telah hilang, yakni sudah tidak ada lagi, maka tidak ada halangan untuk melakukan salat tersebut secara terus menerus. Jadi Rasulullah menghentikan salat itu adalah hanya ada kekhawatiran, yaitu khawatir jangan sampai kalau beliau yang lakukan terus menerus, maka di belakangan hari manusia akan mengatakan bahwa salat ini adalah salat wajib. Salat ini adalah apa? Salat wajib. Makanya beliau hentikan. Nah, setelah beliau wafat, maka kekhawatiran beliau itu tidak ada lagi. Artinya kalau orang selain beliau, walaupun dia lakukan terus menerus atau seumur hidupnya, syariat ini tidak akan berubah menjadi wajib. Nah, dia bukan nabi, ya. Nah, maka karena apa yang beliau khawatirkan itu tidak ada lagi, maka salat ini dilakukan terus menerus pada setiap malam Ramadan. Nah, hal ini sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran khusus setiap hari Kamis. Sebabnya karena beliau khawatir para sahabat merasa bosan. Begitu pula Ibnu Mas'ud ketika diminta supaya memberikan pelajaran setiap malam, beliau mencukupkan dengan satu malam saja. Karena beliau khawatir mereka merasa bosan. Maka ketika kekhawatiran ini tidak ada, lalu seseorang memberikan pelajaran secara terus menerus setiap malam misalnya, maka ini perkara yang baik, bukanlah perkara yang bid'ah. Bukan bid'ah. Ya, ini harus dipahami dengan baik, ya. Sama dengan sholat malam ini, jangan sampai kemudian ada yang berpendapat bahwa sholat malam secara berjamaah terus menerus dalam bulan Ramadan adalah perkara yang bid'ah. Kenapa? Alasannya karena Rasulullah cuma melakukan 2 kali atau 3 kali saja.
Ya. Nah, maka kita katakan, nah, Rasulullah lakukan 2 kali atau 3 kali karena beliau khawatir jangan sampai perkara ini dijadikan sebagai kewajiban. Tetapi ketika kekhawatiran beliau itu sudah tidak ada, maka tidak ada halangan untuk melakukan sholat ini terus menerus di setiap malam Ramadan. Begitu pula dalam memberikan pelajaran. Kapan ketika dikhawatirkan ada kebosanan, ya sudah berhenti. Ketika tidak dikhawatirkan, ya maka boleh lakukan terus menerus karena tidak ada halangan untuk itu. Ya. Nah, ini anak tegaskan karena ada kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman di antara sebagian para dai yang membid'ahkan memberikan pelajaran setiap malam. Ya. Ketika Anda punya satu pengalaman, itu ketika Anda berdakwah di salah satu masjid, jadi Keranggan sana, Masjid Thariqul Huda, Masjid At-Thariq ya. Apa masjidnya Anda lupa namanya, di Keranggan. Itu ada seorang ustadz lokal di sana. Dia ngisi ngajar setiap malam Senin kalau tidak salah, baca Riyadhus Shalihin, baca saja, baca ya sudah. Ya, suatu ketika sampai pada hadis Ibnu Mas'ud itu tentang jadi khawatirkan kebosanan dalam belajar itu, maka dia menghukumi bahwa ini menunjukkan bahwa belajar mengadakan majelis ta'lim di luar daripada hari-hari tersebut dianggap bid'ah. Ya, dalilnya itu. Nah, ini pendapat yang keliru. Nah, ya maka kita luruskan. Ya, tetapi begitu diluruskan, ngotot. Orang yang ngotot. Dengan apa? Dengan dalil yang dia inginkan. Penempatan dalil bukan pada tempatnya ini. Ya. Nah, ya kalau begitu bid'ahkan sekalian sholat apa? Tarawih. Ya. Bid'ahkan saja sholat tarawih. Nah, ini salah pendalilan. Kalimatul haq, kalimatnya benar, dalilnya benar, tetapi diletakkan bukan pada tempatnya. Salah paham. Maka ini harus diluruskan. Ya, kenapa? Karena telah maklum dalam ilmu usul fikih bahwa al-ahkam tadurru ma'a illati. Hukum itu dia berporos pada sebabnya. Kapan ada sebab, kapan ada hukum? Ketika itu ada hukum. Kapan ketika ada sebab, tidak ada sebab, maka tidak ada hukum. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tayamum dengan sebab tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka seseorang berlaku kepadanya hukum tayamum apabila ada sebab, yaitu tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Ketika hilang sebabnya, maka dia tidak boleh lagi bertayamum, tidak ada hukum lagi tayamum. Karena hukum tayamum ini diikat dengan sebab. Hilang sebab, ya sudah hilang hukum. Maka ketika tidak ada seseorang itu bisa menggunakan air dan airnya ada, sudah, maka hilang dari dirinya hukum kebolehan tayamum. Ya. Nah, begitu sama dengan sholat ini. Sholat berjamaah setiap malam ini pada malam Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikannya karena ada sebab. Sebabnya apa? Ya sebabnya karena khawatir dijadikan kewajiban. Nah, selama ada sebab ini, maka perkaranya demikian dihentikan. Tetapi ketika hilang sebab, maka hukumnya kembali di dalam sholat malam pada Ramadan secara berjamaah ini. Nah, begitu pula di dalam penentuan jadwal-jadwal belajar. Ketika ada sebab,
dikhawatirkan kebosanan dan seterusnya, ya maka dibatasi pada waktu-waktu tertentu saja. Ya. Tapi ketika tidak ada sebab itu, ya sudah, maka lakukan saja setiap malam. Bila perlu sepanjang hari. Apabila memang ya tidak ada sebab-sebab yang bisa menghalanginya. Nah, ini kita pertegas ya. Kita pertegas kesalahpahaman dalam menggunakan dalil. Jadi suatu kekeliruan yang besar. Naam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadana Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.